Segala sesuatu sedang Tuhan selesaikan untuk kebaikanmu saat ini. Setiap langkah yang telah Anda tempuh, setiap doa yang pernah dipanjatkan, dan setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Anda telah tiba di sebuah momen yang penting, sebuah titik di mana keputusan akhir sedang disampaikan oleh Sang Pemilik kehidupan. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah orkestrasi ilahi yang dirancang dengan sempurna. Apapun beban yang selama ini Anda pikul, masalah yang seolah tiada akhir, hambatan yang sulit ditembus, atau gejolak batin yang menyakitkan, Tuhan kini mengumumkan bahwa kasusmu telah ditutup. Semua yang terjadi hanyalah persiapan untuk kemenanganmu yang besar. Kini, tidak ada lagi ruang untuk penundaan. Tidak ada lagi waktu untuk berputar-putar di tempat yang sama. Keputusan telah dibuat, dan jalannya telah dibuka. Jika Anda mencari tanda bahwa segalanya akan berubah, ini adalah momen yang telah Anda tunggu-tunggu. Jawaban itu ada di depan Anda, hadir dengan jelas untuk menghapus semua keraguan. Lihatlah dengan mata iman, bukan hanya dengan logika dunia. Percayalah bahwa segala sesuatu kini mulai bekerja dalam sinkronisasi sempurna demi kebaikanmu. Namun, renungkanlah hal ini dengan hati yang dalam. Jangan biarkan kata-kata ini berlalu begitu saja tanpa makna. Pesan ini adalah panggilan untuk bertindak, sebuah undangan untuk menerima, dan sebuah dorongan untuk bergerak maju dengan keyakinan baru. Jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, itu bukan kebetulan. Ini adalah cara semesta berbicara kepada Anda, memanggil Anda untuk merespons dengan iman yang hidup. Nyatakan kesiapanmu dengan tindakan nyata, bukan untuk ego atau pengakuan, tetapi untuk menunjukkan bahwa Anda bersedia bekerja sama dengan kehendak Tuhan. Jangan lupa tuliskan angka 777 di kolom komentar video ini. Angka ini bukan sekadar simbol. Itu adalah wujud pengakuan bahwa Anda sejalan dengan apa yang sedang terjadi di alam semesta. Tulis angka itu dengan niat tulus, jadikan itu sebagai pernyataan bahwa Anda memilih untuk percaya, memilih untuk maju, dan memilih untuk membuka hati Anda terhadap apa yang telah dipersiapkan untuk Anda. Setiap kali Anda menyerap pesan ini, biarkan ia menjadi energi yang memperbesar iman dan keberanian Anda. Pesan ini hadir untuk menguatkan Anda, untuk mengingatkan bahwa Anda tidak pernah sendirian, dan bahwa tangan Tuhan selalu memegang kendali. Ini bukan sekadar kata-kata atau harapan kosong. Ini adalah janji ilahi yang kokoh. Momentum yang Anda butuhkan kini telah dimulai, dan saat Anda berjalan dalam kepatuhan dan keyakinan, jalan baru yang penuh harapan akan terbuka lebar di depan Anda. Ketika Anda selesai merenungkan pesan ini, Anda akan mengerti dengan sepenuhnya mengapa Tuhan membawa Anda melalui segala proses ini. Kasusmu telah ditutup, dan kemenanganmu kini sedang menanti. Bab 1. Memahami keputusan. Bayangkan dirimu berdiri di ruang sidang surgawi. Perjuanganmu terbentang di hadapan panel makhluk bijak dan penuh kasih. Setiap air mata yang kau tumpahkan, setiap doa yang kau bisikkan dalam keputusasaan, dan setiap malam tanpa tidur tercatat. Pandangan Tuhan tertuju padamu, bukan dengan penghakiman, tetapi dengan pemahaman mendalam tentang perjalananmu. Hari ini, keputusan dari surga diumumkan. Kasusmu telah ditutup. Apa artinya ini? Pertama-tama, ini berarti dirimu tidak lagi didefinisikan oleh siklus kesulitan yang telah lalu. Hambatan lama yang tampak tak tergoyahkan kini bergeser atau menghilang. Ini bukan sekadar janji kosong. Secara energi, sesuatu telah terhubung pada tempatnya, memungkinkanmu keluar dari lingkaran yang telah menjebakmu. Mungkin ini berkaitan dengan hambatan finansial yang sulit diselesaikan, pola hubungan yang terus-menerus melukai hatimu, atau masalah kesehatan yang tak kunjung ada jawaban. Apapun kasus yang kau hadapi, palu telah diketuk. Kau bebas untuk melangkah maju. Untuk sepenuhnya menerima keputusan ini, kau harus mengakui bahwa pertumbuhan jiwamu memainkan peran penting.
Semesta tidak mengizinkan penderitaan berkepanjangan tanpa alasan. Seringkali, kau terjebak dalam pola bertahan hingga mempelajari pelajaran penting, kesabaran, harga diri, pengampunan, atau kebijaksanaan. Jika kasusmu telah ditutup, itu berarti kau telah cukup memahami pelajaran tersebut. Seperti siswa yang akhirnya menguasai materi, kau diizinkan untuk lulus. Tutup matamu. Tarik napas dalam 3 kali, dan letakkan tanganmu di atas dadamu. Dengan hening, afirmasikan, "Aku menerima bahwa kasusku telah ditutup. Aku tidak lagi terikat oleh masa lalu. Aku siap untuk merangkul awal baru yang telah Tuhan tetapkan." Rasakan ketegangan dalam tubuhmu mereda saat kata-kata ini meresap. Ini lebih dari sekadar ritual. Ini adalah deklarasi kemerdekaan dari perjuangan lama. Namun, memahami keputusan ini juga berarti melepaskan kenyamanan dari apa yang sudah dikenal. Kadang-kadang, tetap terjebak, meskipun menyakitkan, terasa lebih aman karena sudah terbiasa. Sekarang Tuhan menantangmu untuk melangkah melampaui rasa sakit yang familiar menuju wilayah yang tidak dikenal, penyembuhan dan kemajuan. Tidak semua orang menemukan ini mudah. Beberapa tetap berpegang pada cerita lama, menolak percaya pada kemungkinan baru. Jangan jadi orang seperti itu. Percayalah bahwa keputusan ilahi ini nyata dan membawa dirimu ke fase kehidupan di mana kau beroperasi dari getaran yang lebih tinggi. Bayangkan ini. Jika seorang hakim memberitahumu bahwa kau tidak lagi harus membayar hukuman berat, bukankah kau akan bersuka cita dan menyesuaikan hidupmu? Hal yang sama berlaku di sini. Gunakan kebebasan ini dengan bijak. Renungkan apa yang kini bisa kau lakukan yang sebelumnya tampak mustahil. Mungkin ini berarti melamar pekerjaan yang dulu kau pikir tidak akan pernah kau dapatkan, membuka hati untuk mencintai lagi, atau menetapkan batasan yang lebih sehat tanpa takut akan reaksi negatif. Tim spiritualmu memuji kesediaanmu menerima perubahan. Mereka telah menyaksikan perjuanganmu, usahamu yang gigih untuk memahami dan mencari kelegaan. Sekarang setelah itu tiba, bayangkan mereka tersenyum lebar, bersemangat melihat apa yang akan kau lakukan dengan kesempatan baru ini. Energi yang telah kau investasikan dalam pertumbuhan tidak sia-sia. Itu menjadi bahan bakar untuk gerakanmu ke depan. Ingatlah, ini bukan berarti tantangan akan hilang selamanya. Hidup berjalan dalam siklus. Namun, siklus spesifik yang berulang dan telah menyiksamu kini selesai. Seperti menyelesaikan sebuah bab dalam buku, kau membalik halaman dengan penuh semangat untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tangan Tuhan telah membersihkan meja. Kini kau memiliki kesempatan untuk menyusun hidangan berikutnya. Saat melanjutkan ke bab-bab berikutnya, kau akan mendapatkan wawasan tentang cara melangkah maju dengan keyakinan. Jaga energi tetap selaras dengan keputusan ilahi ini dan manfaatkan kebebasan baru untuk meraih hal-hal yang sebelumnya hanya menjadi impianmu. Untuk saat ini, mulailah langkah baru ini dengan rasa syukur dan keyakinan. Nikmati pemahaman bahwa Anda tidak lagi diadili. Pintu-pintu kemungkinan kini terbuka lebar. Silakan langkahkan kaki Anda ke dalamnya. Bab 2. Melepaskan keterikatan lama. Dengan selesainya kasus Anda, inilah saatnya memutus ikatan dengan keterikatan yang telah mengaitkan Anda pada siklus lama. Bayangkan keterikatan ini sebagai tali energi yang menghubungkan Anda dengan situasi, keyakinan, atau bahkan orang-orang dari masa lalu. Ketika Tuhan menyatakan bahwa beban Anda telah diangkat, tali-tali ini menjadi usang. Mempertahankannya hanya akan memperlambat gerak Anda ke depan. Mungkin keterikatan itu berupa dendam yang terus mengganggu pikiran setiap kali Anda mengingat suatu peristiwa, atau ketakutan bahwa Anda akan mengulangi kegagalan lama. Bisa juga berupa seseorang yang menjadi simbol rasa sakit yang telah Anda tinggalkan, seseorang yang pernah Anda coba perbaiki, kejar, atau buat terkesan, meskipun kehadiran mereka justru menghambat Anda untuk maju. Kini,
inilah saatnya untuk membiarkan keterikatan ini larut. Melepaskan tidak berarti melupakan apa yang telah Anda pelajari, melainkan membebaskan diri dari keterikatan emosional. Langkah berharga yang bisa diambil adalah memaafkan. Pengampunan tidak membenarkan kesalahan, tetapi membebaskan Anda dari cengkeraman kepahitan. Begitu pula, melepaskan rasa menyalahkan diri sendiri atau orang lain akan melepaskan simpul-simpul yang mengikat Anda pada masa lalu yang menyakitkan. Tuliskan 3 keterikatan yang Anda tahu perlu dilepaskan. Bersikaplah jujur dan langsung. Mungkin Anda masih berpegang pada keyakinan yang membatasi, seperti saya akan selalu kesulitan secara finansial, atau pada patah hati lama yang mencegah Anda mempercayai orang lain. Di samping setiap keterikatan, tuliskan pernyataan pelepasan. Misalnya, saya melepaskan keyakinan bahwa saya tidak bisa berkembang. Saya membuka diri pada kelimpahan. Dengan menuliskan niat ini, Anda menetapkan standar energi baru. Saat Anda melepaskan, ingatlah bahwa penyelesaian kasus oleh Tuhan juga mencakup pembongkaran ilusi. Pola-pola yang Anda pertahankan seringkali muncul dari ilusi, persepsi palsu yang membuat Anda yakin bahwa Anda membutuhkan persetujuan orang lain atau bahwa Anda pantas mengalami kesulitan. Sekarang adalah saatnya menggantikan ilusi itu dengan kebenaran. Anda layak, Anda mampu, dan Anda dipandu. Proses ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan. Bersiaplah menghadapi momen di mana Anda tergoda untuk kembali pada beban lama yang familiar. Ingatkan diri Anda bahwa keputusan telah dibuat. Berpegang pada masa lalu sama, seperti membawa rantai berat yang sebenarnya sudah tidak terkunci. Anda bisa menjatuhkannya kapan saja. Melakukannya akan membebaskan energi yang dapat Anda salurkan ke usaha baru, hubungan yang sehat, dan pertumbuhan pribadi. Saat Anda belajar hidup tanpa keterikatan ini, Anda akan merasa lebih ringan. Emosi akan mengalir lebih mudah, kreativitas akan lebih sering muncul, dan peluang akan tampak seolah-olah hadir entah dari mana. Ini adalah respons alam semesta terhadap kesediaan Anda untuk melangkah ringan. Ketika tangan Anda tidak penuh dengan beban lama, Anda bisa benar-benar meraih berkah yang Tuhan letakkan di jalan Anda. Tim spiritualmu mendorong pembersihan ini dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa setiap keterikatan lama yang kamu lepaskan menciptakan ruang bagi energi baru yang lebih selaras dengan tujuan ilahimu. Seperti membersihkan kekacauan di sebuah ruangan, melepaskan tali-tali ini membuka ruang untuk sesuatu yang lebih sesuai dengan perjalananmu. Saat kamu melangkah lebih jauh di jalan yang telah dibebaskan ini, intuisimu akan semakin tajam. Tanpa kabut emosional lama yang menghalangi pandanganmu, kamu dapat memahami petunjuk Tuhan dengan lebih jelas. Melepaskan keterikatan lama tidak berarti menghapus sejarahmu. Masa lalumu telah membawamu ke titik ini, membentuk karaktermu, dan mengajarkanmu pelajaran berharga. Namun, sekarang kamu menghormati pelajaran tersebut dengan tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu. Sebaliknya, kamu mengubah pengalamanmu menjadi kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan baru dengan percaya diri dan anggun. Saat kita melangkah ke bab-bab berikutnya, bayangkan dirimu sebagai seorang pelancong yang baru saja meringankan bebannya. Kamu akan berjalan lebih cepat, mendaki lebih tinggi, dan melihat lebih jauh. Dengan membersihkan apa yang tidak lagi melayanimu, kamu menciptakan ruang untuk berkah yang benar-benar selaras dengan siapa dirimu yang sedang tumbuh. Perjalanan ke depan menjanjikan lanskap penuh kemungkinan, dan kamu siap menjelajahinya dengan jiwa yang tidak terbebani. Bab 3. Memperkuat koneksi dengan bimbingan ilahi. Setelah kamu menerima penutupan atas kasus lama dan melepaskan keterikatan yang membebani, kini kamu berada pada posisi yang lebih baik untuk memperkuat koneksi dengan bimbingan ilahi. Tuhan bukanlah entitas yang jauh, menarik tali dari kejauhan. Tuhan terlibat secara intim dalam setiap napas yang kamu ambil, setiap pilihan yang kamu buat.
Dengan kekacauan lama yang telah dibersihkan, kamu dapat menyelaraskan diri lebih tepat pada frekuensi suci ini. Dimulai dengan keheningan dalam dunia yang terus meneriakkan perhatianmu, belajar menemukan ketenangan adalah sebuah revolusi. Kamu tidak perlu meditasi berjam-jam di puncak gunung. Mulailah dari yang kecil, beberapa menit di pagi hari atau sebelum tidur. Hanya kamu, napasmu, dan kehadiran ilahi di dalam diri. Saat kamu masuk ke dalam keheningan, bayangkan suara Tuhan seperti aliran lembut yang mengalir melalui kesadaranmu, membawa wawasan dan dorongan tindakan. Letakkan satu tangan di hati dan satu di perutmu. Bernapaslah perlahan, rasakan irama tubuhmu. Dalam diam, tanyakan, apa yang perlu aku ketahui hari ini, Tuhan? Berhenti sejenak dan dengarkan. Kamu mungkin tidak mendengar kata-kata, tetapi bisa merasakan sesuatu, melihat gambaran, atau menerima dorongan intuitif yang tiba-tiba. Percayalah bahwa bimbingan sedang diberikan, bahkan jika terasa samar pada awalnya. Semakin sering kamu menyelaraskan diri, semakin terbiasa kamu dengan bahasa ilahi ini. Seiring waktu, kamu akan dapat membedakan antara dorongan ego dan nasihat spiritual sejati. Ketika sebuah pikiran muncul, tanyakan, apakah ini terasa meluas atau menyempit? Bimbingan ilahi biasanya membawa rasa kelapangan, harapan, dan kejelasan. Pesan-pesan yang penuh ketakutan atau rasa malu jarang berasal dari sumber ilahi. Saat koneksi ini diperkuat, kamu akan melihat sinkronisitas semakin sering terjadi. Kamu mungkin mendengar percakapan yang menjawab pertanyaan mendesakmu, menemukan buku yang relevan dengan tantanganmu saat ini, atau mengalami peristiwa yang terasa seperti kebetulan. Namun, ini bukanlah kebetulan. Ini adalah konfirmasi bahwa kamu selaras dengan aliran ilahi. Bimbingan Tuhan hadir dalam berbagai bentuk, keindahan alam, nasihat tepat waktu dari teman, atau bahkan kebaikan tak terduga dari orang asing. Dengan sensitivitas yang meningkat, kamu akan menjalani hidup dengan kemudahan baru. Keputusan yang sebelumnya membingungkan menjadi lebih jelas. Alih-alih menganalisis tanpa henti pro dan kontra, kamu akan merasakan jalan yang membawa persetujuan ilahi. Rasakan rasa syukur kepada Tuhan atas setiap bimbingan, setiap bisikan yang meredakan keraguanmu. Rasa syukur memperluas hati dan mengundang lebih banyak berkat. Ketika kamu menghargai cara-cara halus Tuhan berkomunikasi, kamu menunjukkan kesiapan untuk menerima wawasan yang lebih mendalam. Tim spiritualmu juga berperan dalam jaringan komunikasi ini. Mereka adalah utusan penuh kasih yang membantu menafsirkan petunjuk Tuhan. Mereka mungkin meninggalkan simbol seperti bulu di jalanmu, menginspirasi mimpi yang menjawab pertanyaanmu, atau mengatur pertemuan yang mengarah pada terobosan. Semakin terbuka kamu, semakin kamu memahami dorongan lembut ini. Seiring waktu, hubunganmu dengan Tuhan akan berkembang dari formalitas menjadi keintiman. Kamu berbicara, mendengarkan, tertawa, dan menangis, semuanya dalam ikatan suci ini. Doa bergeser dari permohonan putus asa menjadi percakapan yang terus-menerus, penuh kepercayaan dan penghargaan. Komuni yang konstan ini memastikan bahwa kamu tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Memperkuat koneksi dengan bimbingan ilahi juga memperkokoh ketahananmu. Ketika hidup menghadirkan tantangan, kamu tidak akan runtuh. Sebaliknya, kamu akan berhenti sejenak, menyelaraskan diri, dan menerima keyakinan bahwa kamu memiliki apa yang diperlukan untuk mengatasinya. Kompas batin membawa bimbingan ilahi ke dalam hidup. Kompas batin ini menjaga Anda tetap terpusat, tidak peduli seberapa kencang angin luar bertiup. Anggaplah bimbingan ilahi ini sebagai pendamping yang dapat diandalkan, seperti bintang utara yang tidak pernah redup, bahkan jika awan melintas. Semakin Anda mengandalkannya, semakin terang bimbingan ini bersinar dalam hidup Anda. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana menggunakan bimbingan ini untuk mewujudkan realitas baru,
memperdalam tujuan Anda, dan memperkuat dampak dari keadaan baru Anda. Untuk saat ini, hargai sensitivitas yang berkembang ini. Anda telah menguasai seni membersihkan hambatan dan melepaskan beban lama. Kini, Anda sedang mengkalibrasi antena spiritual, siap menangkap sinyal terbaik dari surga. Setiap kali Anda berhenti sejenak dan mendengarkan, Anda memperkuat kebenaran bahwa Anda dibimbing, didukung, dan sangat dicintai. Bab 4. Menerjemahkan wawasan ke dalam realitas materi. Bimbingan ilahi tidak dimaksudkan untuk tetap berada di ranah eterik, pikiran, dan roh Anda. Bimbingan itu mencari ekspresi dalam bentuk nyata. Tuhan menutup kasus Anda agar Anda dapat bertindak, membangun, mencipta, dan melayani di dunia fisik. Sekarang, dengan hubungan yang lebih kuat dengan kebijaksanaan ilahi, saatnya untuk menerjemahkan wawasan ini ke dalam realitas materi. Pikirkan diri Anda sebagai saluran tempat kecerdasan ilahi mengalir ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda telah menerima dorongan intuitif tentang memulai proyek yang mengangkat komunitas Anda, mengubah jalur karir, atau mendekati hubungan pribadi dengan lebih otentik. Apapun dorongan itu, kekuatan sejatinya muncul ketika Anda mengubahnya menjadi tindakan. Ambillah satu bimbingan yang telah Anda terima dalam beberapa hari terakhir, bisa berupa petunjuk halus atau arahan yang jelas. Berkomitmenlah untuk mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya. Misalnya, jika Anda merasa didorong untuk mengeksplorasi bidang pekerjaan baru, tindakan Anda mungkin berupa meneliti kursus atau menjadwalkan wawancara informatif. Jika Anda merasakan perlunya memperbaiki hubungan yang tegang, pertimbangkan untuk menulis pesan tulus kepada orang tersebut atau mengatur percakapan. Dengan melakukan sesuatu yang nyata, Anda sedang membumikan energi ilahi ke dalam bentuk fisik. Penerjemahan ini tidak selalu menghasilkan hasil instan. Kesabaran tetap penting. Benih memerlukan waktu untuk tumbuh. Bahkan benih ilahi pun harus dipupuk. Perbedaannya sekarang adalah Anda bertindak dari tempat keyakinan, bukan keputusasaan. Kepercayaan Anda pada rencana Tuhan membebaskan Anda dari keterikatan pada hasil tertentu. Sebaliknya, Anda percaya bahwa setiap langkah membawa Anda lebih dekat pada takdir Anda. Saat Anda membawa bimbingan surga ke bumi, perhatikan bagaimana rintangan berubah menjadi batu loncatan. Masalah yang sebelumnya tampak seperti tantangan tak teratasi kini, bisa menjadi peluang untuk mengasah keterampilan Anda atau membuktikan ketahanan Anda. Menjembatani visi spiritual dan manifestasi duniawi. Perspektif ilahi yang telah Anda kembangkan memungkinkan Anda melihat melampaui masalah permukaan, menggali gambaran besar di mana setiap liku memiliki tujuan. Pendekatan yang membumi ini juga memengaruhi medan energi Anda. Ketika Anda menjalani bimbingan Anda memancarkan kepercayaan diri dan kedamaian tertentu yang menarik bagi orang lain. Mereka mungkin bertanya apa yang berubah dalam diri Anda, tanpa menyadari bahwa Anda sedang melaksanakan instruksi Tuhan. Dengan menjembatani kesenjangan antara visi spiritual dan manifestasi duniawi, Anda dapat menginspirasi mereka untuk mempercayai bisikan batin mereka sendiri, menciptakan efek riak kehidupan yang penuh pemberdayaan. Ingatlah bahwa tidak setiap tindakan menghasilkan perubahan besar. Banyak yang kecil dan halus, kata baik di waktu yang tepat, keputusan untuk membaca sesuatu yang membangun daripada khawatir. Namun, perubahan kecil ini terakumulasi, menyumbang pada pola aliran ilahi yang besar dalam hidup Anda. Tim spiritual Anda merayakan setiap langkah praktis yang Anda ambil. Mereka telah menyaksikan banyak manusia menerima bimbingan, tetapi tidak pernah bertindak, meninggalkan berkah di atas meja. Anda menunjukkan kesediaan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, memanen buah kebijaksanaan ilahi. Seiring waktu, praktik menerjemahkan wawasan ke dalam tindakan akan menjadi sifat kedua Anda. Anda mendengar, Anda percaya, Anda bertindak. Alih-alih berjuang dengan keraguan-raguan,
Anda akan bergerak dengan tegas ketika bisikan ilahi menunjukkan jalan. Bahkan ketika ketidakpastian masih ada, Anda akan mengandalkan kompas yang telah Anda bangun di dalam hati Anda. Inilah yang dimaksud dengan selaras dengan rencana Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan selaras dengan rencana Tuhan. Tidak lagi mencari kendali, tetapi bermitra dengan rahmat dan kebijaksanaan untuk membentuk perjalanan Anda. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana mempertahankan momentum ini, memastikan bahwa energi dan bimbingan yang telah Anda peluk menjadi aspek abadi dari karakter dan keberadaan sehari-hari Anda. Untuk saat ini, beri selamat pada diri Anda karena berani menjadi jembatan antara spiritual dan material. Anda sedang membangun kehidupan di mana suara Tuhan tidak hanya didengar tetapi juga diwujudkan. Di mana mimpi Anda menemukan pijakan nyata dalam tanah kenyataan. Bab 5. Mempertahankan iman dan kepercayaan yang teguh. Saat Anda melangkah maju, penting untuk mempertahankan iman dan kepercayaan pada proses ilahi yang telah membawa Anda sejauh ini. Ketika Tuhan menyatakan kasus Anda selesai, wajar jika ada bagian dari diri Anda yang meragukan, merasa ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan, atau khawatir bahwa kedamaian dan bimbingan yang baru ditemukan ini dapat lenyap jika tidak dijaga dengan hati-hati. Namun, pahamilah bahwa Tuhan tidak bermain-main. Keputusan untuk menutup kasus Anda bukanlah jeda sementara. Ini menandai tonggak nyata dalam evolusi spiritual Anda, bukti kesiapan Anda untuk hidup lebih selaras dengan kehendak ilahi. Mempertahankan iman berarti mengingat perjalanan yang telah membawa Anda ke sini, mempercayai bahwa setiap langkah telah diatur, setiap pelajaran ditempatkan dengan sengaja untuk membawa Anda lebih dekat pada tujuan Anda. Kepercayaan mengalir lebih mudah ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Anda telah bermitra dengan kecerdasan ilahi yang didedikasikan untuk pertumbuhan Anda, bukan kejatuhan Anda. Jika keraguan muncul kembali, anggaplah itu bukan sebagai bukti kemunduran, melainkan undangan untuk menegaskan kembali kebenaran batin Anda. Alih-alih panik, ubah keraguan menjadi katalis untuk kembali pada praktik spiritual Anda. Doa, meditasi, menulis jurnal, atau sekadar bernafas dalam-dalam dan mendengarkan jaminan ilahi. Ritual untuk meneguhkan iman. Buatlah ritual sederhana dan tulus untuk meneguhkan iman Anda setiap kali keraguan mengancam kedamaian Anda. Misalnya, saat ketidakpastian muncul, nyalakan lilin dan ucapkan afirmasi seperti, "Aku didukung. Jalanku dipandu. Semuanya baik-baik saja." Atau, cari tempat tenang untuk menutup mata, menarik nafas dalam-dalam, dan visualisasikan cahaya ilahi yang mengelilingi Anda. Bayangkan cahaya ini meresap ke setiap sel tubuh Anda, mengingatkan Anda bahwa kehadiran ilahi adalah pendamping Anda yang abadi. Setiap kali Anda melibatkan diri dalam ritual ini, Anda mengubah momen yang berpotensi mengecewakan menjadi peluang untuk memperdalam kepercayaan dan menguatkan koneksi sakral Anda. Menghadapi tantangan sebagai latihan spiritual. Iman dan kepercayaan Anda juga akan berkembang ketika Anda mengubah cara pandang terhadap tantangan hidup yang tak terelakkan. Pahami bahwa menghadapi rintangan bukan berarti energi Anda mundur atau kemajuan spiritual Anda terhenti. Sebaliknya, hambatan ini adalah latihan yang memperkuat otot spiritual yang telah Anda kembangkan dengan tekun. Sekarang, alih-alih bereaksi dengan ketakutan atau frustrasi, Anda mendekati masalah dengan pola pikir pemecah masalah yang berlandaskan iman. Anda tahu bahwa solusi akan muncul pada waktu yang tepat, dan Anda percaya bahwa setiap perjuangan menyimpan pelajaran yang penting bagi pertumbuhan Anda. Mendukung lingkungan spiritual Anda. Mengelilingi diri Anda dengan individu yang mendukung akan lebih lanjut menumbuhkan kepercayaan Anda. Carilah teman, mentor, atau komunitas yang mengangkat, mendorong, dan merayakan perjalanan spiritual Anda. Meskipun Anda tidak perlu menghakimi atau menjauhkan mereka yang meragukan Anda,
Berhati-hatilah dengan suara siapa yang Anda izinkan memengaruhi pola pikir Anda. Seperti seorang tukang kebun memilih tanah subur untuk benihnya, Anda juga memilih hubungan yang memberikan kehidupan untuk menopang iman Anda. Ketika keraguan muncul kembali, ingatlah sejauh mana Anda telah melangkah. Kenang perasaan terperangkap yang pernah Anda alami ketika jalan Anda terasa suram dan tidak pasti. Bandingkan dengan kebebasan yang menyelimuti Anda saat menyadari bahwa kasus Anda telah selesai. Ingat bagaimana Anda belajar melepaskan keterikatan energi dan meningkatkan penerimaan terhadap bimbingan ilahi. Iman sebagai sumber yang terbarukan. Iman Anda bukanlah sesuatu yang rapuh, tetapi sumber daya yang dapat diperbarui, yang dapat Anda perkuat melalui refleksi konsisten, doa, dan tindakan yang selaras. Ketika badai menghampiri, ingatlah bahwa Anda memiliki kunci menuju tempat perlindungan spiritual yang dibangun di atas janji-janji ilahi dan pengalaman nyata. Tidak ada badai yang dapat meruntuhkan dinding yang didirikan dengan ketulusan, ketekunan, dan cinta. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip ini begitu mendalam dalam kehidupan sehari-hari Anda, sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Dengan melakukannya, Anda memastikan bahwa perubahan luar biasa yang Anda alami bukanlah kesan sementara, tetapi pola yang bertahan lama. Landasan kokoh, tempat Anda dapat membangun kehidupan yang selalu diketahui oleh jiwa Anda sebagai takdir Anda. Bab 6. Memperkokoh realitas baru Anda. Anda telah mencapai ambang penting dalam perjalanan spiritual Anda, di mana perubahan yang telah Anda buat harus menjadi sifat alami Anda. Mengalami pencerahan, wahyu, atau menerima bimbingan ilahi adalah satu hal, tetapi menjalin transformasi itu begitu mendalam ke dalam hidup Anda, sehingga menjadi bagian dari inti keberadaan Anda adalah hal lain. Memperkokoh realitas baru Anda berarti melangkah melampaui letupan inspirasi awal dan menuju praktik yang mantap dan berkelanjutan, di mana prinsip-prinsip spiritual membimbing pandangan hidup Anda bukan hanya sebagai cita-cita luhur, tetapi sebagai kebenaran sehari-hari. Anggaplah penguatan ini seperti menuangkan fondasi kokoh di bawah struktur yang baru dibangun. Tanpa penguatan yang tepat, desain arsitektur yang paling megah pun rentan bergeser dan goyah. Tanpa usaha yang konsisten, kebiasaan lama dapat muncul kembali, dan keraguan yang tersisa mungkin menyelinap masuk. Namun, ingatlah, Anda bukan lagi siapa Anda sebelumnya. Anda telah merasakan manisnya kebebasan, kejernihan, dan keselarasan. Anda tahu bagaimana rasanya berdiri dalam kebenaran Anda. Sekarang, menjadi tanggung jawab Anda untuk menjaga harta karun ini dengan kesadaran yang penuh perhatian dan tindakan yang berdedikasi, memastikan mereka bertahan dalam ujian waktu. Mulailah dengan mengidentifikasi satu prinsip spiritual yang paling selaras dengan perjalanan Anda saat ini. Nilai inti seperti syukur, kesabaran, cinta, atau penyerahan diri. Jadikan prinsip itu fokus harian Anda. Setiap pagi, tegaskan kembali komitmen Anda. Misalnya, hari ini, saya memilih rasa syukur. Bawalah pernyataan itu seperti obor yang tenang sepanjang hari, menerangi pikiran, kata-kata, dan tindakan Anda. Perhatikan saat Anda menjauh dari prinsip yang dipilih. Ketika keluhan, ketidaksabaran, atau penilaian muncul, dan dengan lembut kembalikan diri Anda ke jalur yang benar. Seiring waktu, pengulangan ini menciptakan jalur saraf baru yang kokoh di pikiran Anda, menjadikan prinsip pilihan Anda sifat alami, bukan hanya preferensi sesekali. Memperkokoh realitas baru Anda juga melibatkan merayakan kemajuan Anda, betapapun kecilnya. Anda tidak perlu menunggu tonggak besar atau pengakuan dari luar. Setiap kali Anda merespons gangguan kecil dengan pengertian daripada kemarahan, atau menghadapi tantangan pribadi dengan keyakinan daripada ketakutan, Anda memperkuat cara hidup baru Anda. Momen-momen kecil ini
adalah konfirmasi sakral bahwa transformasi Anda bukan sekadar retorika, tetapi evolusi sejati. Dengan mengakui kemenangan-kemenangan kecil ini, Anda mengingatkan diri sendiri bahwa perubahan yang mendalam seringkali terungkap dalam langkah-langkah lembut, seperti gelombang lembut yang memoles pantai hingga berkilau. Sepanjang proses ini, perlakukan diri Anda dengan kebaikan dan kesabaran. Evolusi spiritual jarang mengikuti lintasan lurus ke atas. Itu adalah jalan yang dipenuhi dengan dataran tinggi di mana Anda beristirahat dan mengintegrasikan, penurunan di mana Anda mengunjungi kembali pola lama untuk menyempurnakannya lebih jauh, dan lonjakan mendadak yang membawa Anda pada wawasan yang tak terduga. Akan ada hari-hari ketika Anda merasa meluas dan terhubung, dan hari-hari lain ketika Anda merasa sedikit tidak seimbang. Ini sepenuhnya normal. Yang penting bukanlah mencapai kesempurnaan yang tidak mungkin, tetapi menumbuhkan konsistensi dan ketahanan. Tuhan tidak pernah meminta kesempurnaan, hanya dedikasi yang tulus. Tim spiritual Anda bersukacita saat Anda merangkul fase integrasi ini. Sementara pencerahan awal sangat menggembirakan, mastery sejati muncul ketika Anda mempertahankan perubahan ini dari waktu ke waktu. Dengan menjalin kebenaran spiritual ke dalam pola pikir harian Anda menciptakan lingkungan di mana energi ilahi dapat mengalir tanpa hambatan, membimbing kata-kata, pilihan, dan hubungan Anda tanpa memerlukan intervensi sadar yang terus-menerus. Tantangan hidup yang tak terhindarkan menjadi lebih mudah dikelola karena Anda beroperasi dari platform spiritual yang stabil, daripada terus-menerus berjuang untuk menjaga keseimbangan. Saat Anda memperkokoh pola-pola baru ini, pertimbangkan pengaruhnya pada setiap dimensi keberadaan Anda. Kehidupan profesional Anda, yang sebelumnya mungkin dipenuhi stres atau persaingan, kini dapat berkembang dengan lebih banyak kasih sayang, intuisi, dan kolaborasi. Kebaikan dan pengampunan muncul ke permukaan, memungkinkan konflik terselesaikan dengan lebih anggun, dan hubungan semakin mendalam secara alami. Bahkan, waktu luang Anda berubah saat Anda memilih kegiatan yang menutrisi jiwa Anda, seperti mengejar kreativitas, menghabiskan waktu di alam, atau berbagi tawa dengan orang-orang terkasih. Semua ini menggantikan tindakan kosong yang dulu menguras energi Anda. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa hidup selaras dengan bimbingan ilahi tidak lagi menjadi sesuatu yang harus Anda ingat secara sadar. Itu telah menjadi bagian dari siapa diri Anda. Prinsip-prinsip yang dulu membutuhkan upaya sengaja untuk diterapkan kini muncul secara alami. Syukur mengalir semudah napas, kasih sayang muncul seperti pikiran, dan kesabaran menemani setiap keputusan seperti teman setia. Namun, ini tidak berarti hidup tiba-tiba bebas tantangan. Masalah akan tetap muncul seperti biasa, tetapi respons Anda terhadapnya akan berbeda secara mendasar. Anda menghadapi rintangan dengan keyakinan, melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat kekuatan batin Anda, bukan ancaman bagi kedamaian batin Anda. Dalam bab terakhir perjalanan ini, kita akan merangkum evolusi luar biasa Anda, dari keterikatan pada perjuangan lama hingga rahmat pembebasan yang kini Anda wujudkan. Untuk saat ini, hormatilah komitmen Anda untuk memperkokoh realitas baru ini. Setiap hari yang Anda habiskan untuk menjalani prinsip-prinsip ini, semakin memperdalam kebenaran Tuhan di hati Anda, memastikan bahwa energi, tujuan, dan keselarasan Anda yang diperbarui menjadi nada abadi dalam hidup Anda. Ambillah kebanggaan dalam kemajuan yang telah Anda buat. Anda telah meletakkan dasar spiritual baru, bata demi bata, pilihan demi pilihan, pikiran demi pikiran, hingga Anda berdiri kokoh di atas fondasi itu. Realitas baru Anda bukan lagi mimpi yang jauh atau harapan yang rapuh. Itu adalah kehadiran yang kokoh dan tak tergoyahkan di dalam diri Anda. Dengan kekuatan ini, Anda melangkah maju ke apapun yang akan datang, percaya diri bahwa Anda akan tetap teguh, terpusat, dan dipandu secara ilahi melalui semua bab kehidupan yang akan terungkap. Bab 7.
merangkul jalan hidup untuk pertumbuhan. Saat Anda menetapkan komitmen seumur hidup untuk pertumbuhan, sadari bahwa setiap fase perjalanan Anda akan memiliki ciri khasnya sendiri. Ada masa-masa di mana ekspansi terasa begitu mudah, saat sinkronisitas melimpah, dan hati Anda dipenuhi inspirasi. Dalam masa-masa seperti itu, bersyukurlah atas aliran anugerah. Gunakan momen-momen ini untuk menanam benih ide, proyek, atau hubungan yang dapat menopang Anda ketika tantangan datang. Namun, kemudian akan ada masa-masa kontraksi, di mana pelajaran terasa berat dan kemajuan terasa melambat. Jangan salah mengira periode ini sebagai kegagalan atau kemunduran. Ini adalah jeda penting yang memungkinkan Anda mengintegrasikan apa yang telah Anda pelajari, memperkuat fondasi Anda untuk pertumbuhan di masa depan. Dalam fase-fase yang lebih tenang ini, bersandarlah pada iman daripada memaksakan kemajuan. Percayalah bahwa rencana Tuhan mencakup pasang surut, dan terkadang tanah jiwa Anda perlu istirahat sebelum dapat menghasilkan panen berikutnya. Seperti halnya petani menghormati ritme penanaman dan panen, hormatilah ritme perjalanan spiritual Anda. Dengan melakukan itu, Anda tetap selaras dengan waktu ilahi daripada melawan arusnya. Seiring waktu, perspektif Anda yang terus berkembang akan memengaruhi cara Anda menafsirkan peristiwa dalam hidup. Alih-alih melabeli pengalaman sebagai baik atau buruk, Anda akan melihatnya sebagai bagian dari mosaik yang lebih besar, masing-masing memberikan warna dan bentuk uniknya pada keseluruhan. Anda mungkin melihat kembali suatu kesulitan yang dulu membuat Anda terpuruk dan menyadari bahwa itu mengajarkan Anda empati, ketekunan, atau kebijaksanaan, kualitas yang sekarang membimbing Anda melalui tantangan baru dengan keteguhan hati. Perubahan ini mungkin membuat Anda lebih tangguh, mudah beradaptasi, dan berpikiran terbuka. Bahkan, bahasa Anda mungkin berubah. Keluhan menjadi pengamatan, penghakiman menjadi pemahaman, dan keputusasaan menjadi harapan yang tenang. Pendekatan ini membebaskan Anda dari perlombaan untuk memenuhi standar eksternal. Masyarakat seringkali mendorong garis waktu yang kaku untuk kesuksesan atau tolak ukur untuk nilai diri. Namun, jalan Anda bukan tentang mengesankan orang lain. Jalan ini adalah tentang memenuhi tujuan unik yang Tuhan tempatkan dalam diri Anda. Saat Anda menghormati tujuan ini, Anda akan secara alami tertarik pada usaha yang selaras dengan jiwa Anda, daripada mengejar validasi dari orang lain. Keaslian ini tidak hanya terasa membebaskan, tetapi juga menarik peluang yang benar-benar sejalan dengan panggilan Anda. Jangan ragu untuk mencari bantuan saat Anda membutuhkannya. Mentor spiritual, komunitas yang mendukung, bahkan kata-kata dari penulis dan guru bijaksana dapat menerangi jalan Anda ketika pandangan Anda mulai redup. Kerendahan hati dan rasa saling terhubung sangat penting. Dengan mengakui bahwa kita semua belajar dari pengalaman satu sama lain, Anda menciptakan jaringan dukungan bersama yang menumbuhkan kenaikan kolektif. Ingatlah bahwa Tuhan bersukacita atas kemajuan Anda. Setiap langkah yang Anda ambil menuju pertumbuhan, setiap pelajaran yang diintegrasikan, dan setiap momen kesadaran yang meluas adalah alasan untuk perayaan di ranah spiritual. Saat Anda terus berjalan, tetaplah selaras dengan sinyal batin. Percayalah bahwa Anda akan merasakan kapan suatu siklus selesai dan babak baru dimulai. Percayalah, ketika tiba saatnya untuk melepaskan pola lama yang tak lagi selaras dengan pertumbuhan jiwa Anda, kekuatan itu akan datang dari dalam. Ia hadir seperti angin lembut, membawa keberanian untuk melangkah ke arah yang baru. Saat tantangan baru berdiri di hadapan Anda, ketahuilah bahwa Anda telah diperlengkapi dengan sumber daya yang tak terlihat namun nyata, keberanian, keteguhan, dan keyakinan. Keyakinan ini bukanlah kesombongan, melainkan kesadaran mendalam bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, menyertai setiap langkah Anda, menghidupkan semangat dalam hati Anda. Tim roh Anda
telah menantikan babak baru dari perjalanan Anda. Mereka menyaksikan dengan harapan akan kebijaksanaan yang Anda temukan, hati yang Anda sentuh, dan kehidupan yang Anda ubah. Setiap tindakan kebaikan yang Anda lakukan, sekecil apapun, adalah benih yang tumbuh menjadi pohon dengan cabang yang mencapai jauh melampaui batas-batas diri Anda. Dengan membuka diri pada jalan pertumbuhan ini, Anda tidak hanya menulis ulang hubungan Anda dengan waktu, tetapi juga menciptakan sebuah makna baru. Hari-hari kini menjadi kanvas tempat Anda melukis karya agung jiwa Anda, menyempurnakan setiap goresan di dalam batin, dan menerangi dunia di sekitar Anda. Ketika bumi terus berputar, Anda bangun setiap hari dengan kesempatan yang baru untuk menjadi lebih lembut dalam kasih, lebih bijaksana dalam pikiran, dan lebih sejati dalam hubungan Anda dengan esensi ilahi di dalam diri. Inilah panggilan Anda, untuk terus bertumbuh, tak peduli seberapa kecil langkah yang Anda ambil. Hidup bukanlah tentang mencapai garis akhir secepat mungkin, melainkan tentang menikmati irama perjalanan, merenungi setiap momen, dan membiarkan jiwa Anda berkembang bersama alunan roh yang menuntun. Ketika Anda melangkah maju, percayalah bahwa setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, adalah sebuah guru. Tantangan membawa pelajaran yang memperkuat Anda, sementara keberhasilan mengingatkan akan anugerah yang terus mengalir dalam hidup Anda. Dalam setiap kesempatan, ada kebijaksanaan untuk ditemukan, ada cinta untuk disebarkan, dan ada potensi besar untuk diwujudkan. Dengan keberanian, Anda tidak hanya berjalan, Anda menjadi cahaya yang membimbing orang lain untuk melampaui batasan mereka. Tuhan, yang mengatur kehidupan Anda dengan kasih yang sempurna, telah menutup bab-bab lama yang tidak lagi diperlukan. Dari setiap penutupan, lahir awal yang baru, pintu-pintu yang terbuka menuju kebijaksanaan yang lebih dalam, pemahaman yang lebih luas, dan tujuan yang lebih bermakna. Ketahuilah, Anda tidak kembali ke diri Anda yang lama. Anda melangkah sebagai seseorang yang telah diperbaharui, lebih kuat, lebih selaras dengan panggilan jiwa Anda, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan rahmat yang anggun. Peganglah pesan ini erat di hati Anda. Kunjungi kembali saat jiwa Anda memerlukan pengingat, dan ketahuilah bahwa tim roh Anda selalu bersorak untuk setiap langkah yang Anda ambil. Hidup Anda adalah hadiah, sebuah karya yang terus berkembang. Biarkan suara lembut Tuhan memandu Anda, memberkati setiap keputusan, dan menguatkan setiap langkah. Tidak ada akhir yang sejati dalam perjalanan ini, hanya babak baru yang terus membuka peluang bagi Anda untuk bersinar lebih terang. Kasus Anda telah selesai, hati Anda telah terbuka, dan jalan Anda kini diberkati. Rangkul itu dengan sepenuh jiwa.